kaum muslim, kaum muslimin, kaum musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yusuf alaihissalam bukan tidak tahu. Dia katakan, qalu yasriq faqad saraqa lahu akhul lahu min qabl. Kalau dia mencuri, nah, memang sudah keturunan pencuri. Itu bahasanya. Sudah keturunan pencuri. Faqad saraqa akhul lahu min qabl. Dulu juga dia punya saudara pencuri juga. Mereka merasa aman karena Yusuf sudah dalam bayangan mereka sudah tidak ada di dunia. Pada yang depannya siapa? Yusuf alaihissalam. Yusuf paham tak keadaan? Paham. Inni hafizun alim. Saya ahli menjaga dan ahli dalam mengelola. Punya ilmu dia. Jadi petinggi Mesir. Yusuf ya, menteri perbendaharaan Mesir. Subhanallah. Tapi Yusuf alaihissalam menyembunyikan itu. Walam yubdiha lahum. Tak dia nampakkan. Tak berubah air mukanya. Ini yang payah Ustaz. Awak mungkin bisa juga menahan lisan tapi air muka langsung merah. Cemana pula merah padam gitu. Merah padam. Iya, hitam muka kita. Mesti akan terlihat perubahan. Tapi Yusuf lah walam yubdiha lahum. Kalau dalam ilmu genealogi atau ilmu apa istilahnya, ilmu biologi disebutkan, sebenarnya otot kita bukan hanya otot badan, tapi otot perasaan pun punya kita. Jadi bisa dia mengendalikan hormon apa namanya? Adrenalinnya. Itu enggak tahu itu ya. Enggak usah lah, enggak penting betul bagi antum. Saya biar agak keren dikit, saya hafal-hafal juga. Jadi bisa dia kendalikan, tidak berubah air mukanya. Walam yubdiha lahum. Cuman Yusuf tahu, bal antum syarrun makana. Kalian itu sebenarnya lebih buruk yang kalian lakukan. Apa yang lebih buruk? Apa yang mereka lakukan pada saudaranya Yusuf? Pertama, buat makar. Makar untuk melenyapkan Yusuf dari mata orang tuanya. Ini bagus atau bukan? Enggak. Lepas itu dibuang. Di mana? Di sumur tua. Kalau dibuang di sumur tua, tujuannya apa? Supaya banyak dapat minum. Dibuang sumur tua itu apa lagi? Supaya mati di situ. Dan mereka cuci tangan. Ini namanya pembunuhan berencana. Jelas? Hukumannya? Tarik ulur. Kaum muslimin muslimat. Hukum pembunuhan berencana. Lepas itu pulang buat dosa lain lagi. Menuduh serigala. Serigala yang tak bersalah jadi jadi kambing kambing lagi, kambing hitam. Bayangkan, makanya jadi tamsil sepanjang masa. Bila ada orang dituduh tidak bersalah, maka dikatakan padahal dia bebas seperti bebasnya serigala dari darah Yusuf. Sebenarnya dia tak bersalah sedikit pun, seperti serigala tak pernah bersalah menerkam Yusuf. Apalagi berdusta pada orang tuanya, dan dustanya ini bertahun-tahun. Dusta yang membuat yang kelima ayahnya menderita. La ilaha illallah. Nabi katakan, kalau kau sempat bikin ibu dan ayahmu menangis, jangan harap bangun surga. Bayangkan, ini bukan menangis lagi, sampai buta menangis. Sampai buta, padahal seorang nabi yang penyabar. Sampai begitu teruk orang tuanya mereka buat. Dan mereka pura-pura ndak bersalah. Apa sih itu bagian besar deretan dosa-dosa besar mereka? La ilaha illallah. Yusuf tak berubah wajahnya. Ini orang yang akyasun nas, orang yang paling cerdas.
aqallun nas, orang yang paling pintar, yang bisa mengendalikan perasaannya yang begitu berkecamuk sebenarnya. Walam yubdiha lahum, tapi dalam hati dia katakan bal antum syarrun makana wallahu a'lamu bima tasifun. Allah tahu apa yang kalian sebutkan itu tidak benar. Jadi kalau kita memang tidak mencuri, dituduh mencuri, jangan sibuk melayani. Kecuali tangkap polisi itu, ya lah. Nah, kalau ada orang kamu mencuri ya, perlu dilayani. Hah? Kalau ada orang membicarakan kita, bisik-bisik di sana, bapak tuh suka mencuri, padahal kita tidak pernah mencuri, tidak usah disibukkan. Ada orang nuduh kita tidak pandai bahasa Arab, padahal awak pandai bahasa Arab, perlu dijawab? Tidak perlu. Ya tak? Ada orang bilang antum tidak ngerti, ngangguk-ngangguk aja, tapi bilang tidak ngerti, padahal antum paham, perlu dilayani? Tidak perlu. Yes, ya? Yang seperti ini, taghadhi, antum akan bebas dari berbagai himpitan perasaan. Maka itulah yang membuat rahasia Imam Ahmad yang mengatakan wajadtus salamata fi tis'ati a'syarin minal adab taghadhi. 9 dari 10 adab yang menyelamatkan adalah at-taghadhi, yaitu tidak mencari-cari kesalahan. Kalau tahu pun tidak perlu diangkat dan dikemukakan. Apalagi kalau kita berhadapan dengan istri kita. Yang kata orang ahli berumah tanggaan, perempuan itu sifatnya tidak suka disalahkan. Betul? Betul? Jadi kalau ada orang nanti yang salah tapi tidak suka disalahkan, berarti ada sifat kebetinan. Jelas salah tapi tidak mau disalahkan, berarti mental. Mohon maaf nih. Jadi antum kalau istri tidak usah disalahkan. Justru mereka senang sekali kalau kita bilang, ya deh abang yang salah, udah yang salah, adik enggak. Serius. Insya Allah udah takkan buat lagi. Kini dia ada tenang hatinya itu. Ya, kalau romantis sudah menyandar di dada kita itu. Oh iyalah bang, aku pun minta maaf. Mantap. Kita harus ajarkan, kita minta maaf, lepas itu dia akan menyerah lagi. Antum tidak tahu rupanya itu, makanya tidak lulus itu. Nah, cuman kadang-kadang ada jenis-jenis pula tidak, walaupun begitu tidak juga kadang. Jadi at-taghadhi. Jadi ketika sederhana masalah sebenarnya kaum muslimin. Kita dalam hidup rumah tangga misalnya, pulang ke rumah, awak rencana tadi dah lapar sekali kan? Ternyata tidak ada nasi di rumah. Terus apa yang tu lakukan? Banting periuk, rusak rice cooker, jadi tidak masak. Ini baru sekali tidak masak. Kalau rusak rice cooker, bisa seminggu tidak masak, rugi. Yang kedua, rusak perasaan dia rusak, perasaan kita rusak. Ketiga, nanti terbongkar rahasia ayah dengan mak berbantah. Dari mana tahu? Anak bertanya, mak, kok ada masak? Rusak rice cooker, kenapa rusak? Karena hati sakit, dia empas sama ayahmu, gitu. Dibanting sama ayah. Lalu hal seperti ini tertanam pada adab anak kita. Kalau dia laki-laki, bila istrinya bermasalah dengannya, tidak masak, hempaskan rice cooker. Habis itu menderita, tidak makan. Sebenarnya masalah sederhana, tidak masalah. Abang makan di luar, selesai. Atau tidak mau keluar lagi, cari aplikasi. Iya kan? Setengah jam sampai. Kalau tidak juga, pikirkan untuk buka cabang.
Serius ini. Banyak yang coba, istrinya kurang perhatian. Nih ibu-ibu dengar baik-baik. Nah, lalu dia menikah, subhanallah. Ya, berubah 180 derajat. Dulu tidak pernah kita dipijit, dapat pijitan. Dulu pulang, buka pintu dia langsung pergi. Sekarang tidak. Dipeluk dan dicium. Dibukakan kaos kaki. Nah, ya. Dah lama tidak mandi bersama. Maaf, ini agak vulgar sedikit. Nah. Tapi memang harus ada. Muslimin semua. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya, suaminya menceraikan lagi istri yang kedua. Tidak pandai dia merebut hati. Tapi tidak semua rumus ini berlaku untuk semua kita. Nah, ada orang yang 1 tambah 1 sama dengan 0. Siko cobang, siko tobang, siko lape. Jadi jangan terlalu percaya dengan seminar motivasi. Ya tuan-tuan, kalau nak tahu, saya alhamdulillah pulang dari Madinah 1 koper itu ijazah dan sertifikat. Apa aja seminar motivasi saya ikut, alhamdulillah. Di antaranya juga leader internasional, penerbang Saudi Airlines. Tapi waktu di ruang motivasi itu rasanya Dasman akan menjadi seorang milioner. Setelah masuk ke alam nyata, alhamdulillah 5 kali hampir jadi orang kaya. Hampir jadi orang kaya. Tapi tadilah diharap untung 100%, ternyata hutang 200%. Coba ya. Jadi memang makanya khususnya dalam masalah ini beliau sukses, antum jangan ambil rumus dia. Boleh ditimbang-timbang, tapi tidak semuanya sama. Kalau guru kami dulu di Madinah, salah seorang imam Masjid Nabawi, waktu beliau jadi imam pertama kali sholat Ramadan, imam tarawih, ada seorang bapak-bapak mengejarnya, kagum dengan suaranya kan. Orangnya terkenal sekali, masa itu tidak tahu. Bisa tahu juga. Cari di profil saya nanti, ada nama salah seorang guru saya, imam Masjid Nabawi. Dikejar, lalu dia tawarkan, mau tidak menikah dengan anak saya? Awak tidak pernah dapat yang kayak gini. Padahal awak sudah sering juga jadi imam Masjid Nabawi, imam jemaah terlambat. Kan sama aja sih. Kan imam di Masjid Nabawi. Apa bedanya? Bedanya dia lebih duluan dari saya, itu aja. Sah? Di Masjidil Haram sering juga jadi imam saya. Nah, imamnya internasional, jangan main-main. Jemaahnya ada dari India, ada dari Mesir, ada dari London, Inggris kadang-kadang jemaahnya. Kan imam internasional kan? Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat. Lalu jadi menikah. Biasalah madu dengan madu, kalau asli pahit. Ya kan? Tidak pernah tonton cara menguji madu asli dengan tidak asli? Sudah tahu? Sudah tahu kan? Gimana? Bikin merasa masalah ya? Kita kena marah istri. Tapi kalau tidak asli, dia senang. Itu sudah tahu antum rupanya. Jazakallah khair. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Perlu hadiah juga? Hah? Serius? Tahayyu. Jazakallah khair. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Menikah dengan istri kedua, jadi terjadi pertemuan, selalu bantah. Ada teman Syekh bilang, biasanya kalau duanya duel perlu wasit. Penengah, wasit kan bahasa Arab tuh, penengah. Betul juga ya.
Akhirnya beliau menikah lagi yang ketiga, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Tapi sekali lagi rumus ini belum tentu berhasil untuk kita. Karena orang sebagian 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Lumayan lah. Nah, ini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, itu yang bahaya. Nah, gara-gara buka cabang kantor pusat tutup. Kalau kantor pusat tutup, tidak ada siapa yang memvalidasi. Jadi makanya jangan bayangkan enaknya saja, jangan bayang senangnya. Kembali yang tadi kaum muslimin. Asy-Sya'bi tadi mengatakan juga, Nabi Yusuf alaihissalam bisa menyembunyikan itu. Ma'asyurkan. Ini kesalahan fatal, besar-besar. Kenapa kita dalam bersaudara, dalam dakwah, ya tidak bisa mengecilkan kesalahan yang terjadi. Kadang tidak ada bersinggungan dengan kita. Kan dia saya katakan, nampak Ustadz makan tak pakai peci saja, jadi kesalahan besar. Atau nampak Ustadz tersenyum di foto, tersenyum di foto, rupanya tidak boleh senyum. Jadi masalah. Pernah makan bareng dengan si fulan, jadi masalah besar, seolah-olah dosa besar, lebih dari dosa saudara Yusuf yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini terjadi dalam dakwah. Saya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sering kadang ditelepon oleh orang mengambil kebijakan, si fulan ini kita luluskan atau tidak. Nah, kalau antum gimana? Hah? Padahal dia mempersulit saya dalam berurusan. Saya katakan, karena dia sudah mempersulit, senang nggak saya dipersulit? Enggak kan? Kalau gitu apa sikap yang harus saya ambil? Jangan mempersulit dia. Dia mempersulit kita. Ini kita itu masalahnya kadang utang 1.000 tidak dibayar 2. Paham enggak? Ada istilahnya dalam bahasa Arab, dia satu hutang kesalahannya tidak dibayar 2. Paham enggak? Balas dendamnya 2 kali untuk satu kesalahan. Ada pula yang sampai 10 kali balas dendamnya. Tidak. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Saya katakan, saya tidak akan pernah mempersulit urusan orang. Dia salah, iya. Mempersulit saya senang, enggak. Tapi saya juga tidak mau buat orang tidak senang. Jelas enggak? Makanya saya terlihat awet muda juga sedikit. Iya. Menurut saya, saya merasa muda, tuan-tuan, jadi nengok saya tua. Sama sekarang saya merasa kecil badan, tapi tuan-tuan nengok saya bosan. Iya kan? Saya nengok kecil aja. Lebih besar antum nampaknya. Tapi tengok di cermin baru nampak. Allah musta'an. Ya dulu beratnya sebelum menikah 49, 51 paling tinggi. Sekarang dibalik aja 94. Ya. Gara-gara uminya Abdul Rahman ini. Iya, baru menikah 2 bulan naik 14 kilo langsung. Berarti dia berhasil mengurus. Bukan mengurus ya, menggemukkan. Allah musta'an. Habis itu naik terus. Awak selera naik terus. Nah, ini habis ini tak ada makan lagi, tak tahu nih. Ada makan Nah, ada katanya tadi. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, jangan membayar utang kesalahan 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Semakin banyak antum nak bayar, semakin membebani anggaran kita. Sah? Akan semua bebani. Bahkan biasakanlah berdoa.
Dan saya coba untuk berlakukan itu. Ya Allah, siapapun yang berbuat buruk kepada saya, beri saya kemampuan untuk membalas kebaikan kepadanya. Dia butuh pada saya, dan saat itu saya akan kabulkan kebutuhannya. Kecuali yang tadi itu, kalau minta duit banyak pasti payah. Sebab orang masih hampir-hampir jadi orang kaya gara-gara seminar motivasi. Allah musta'an. Ala kulli hal, ada yang berhasil dengannya, ada yang tidak, dan ini lebih banyak. Maka rumus tidak sama, tapi ilmu bisa sama. Kaum muslimin. Nah, ketika berkumpul kembali Nabi Yusuf dengan ayahnya, dengan saudara marahnya, apa kata Nabi Yusuf pada mereka? La tathriba alaikumul yaum. Tidak usah diingat lagi masalah itu. Syaitan min ba'di an kad yazigu an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Itu syaitan. Bedanya saya kuat menghadapinya, saudara saya tidak kuat. Tapi itu tidak juga dibunyikan. Ini kadang tidak. Dua ustadz berseteru 10 tahun 20 tahun tidak bersapa, ketika didamaikan keduanya kompresi pers dia. Alhamdulillah dia sudah mengakui kesalahannya. Untuk apa antum membilang itu semua orang? Kalau sudah saling berdamai, berislah, hanya karena beda pendapat dalam suatu masalah yang as-salaf sendiri berbeda dalam masalah itu, masa itu tidak bisa. Kadang-kadang antara ustadz dengan ustadz bisa berkelahi gara-gara judul ceramah. Ya, dulu judul-judul seperti ini dipermasalahkan orang, terimalah aku apa adanya. Ya, ada yang mempermasalahkan. Bagusnya kan judul syarah kitab usul salasah, misalnya kan doronya. Ini judul-judul romantis seperti ini tidak bagus dalam dakwah. Ada memang. Gara-gara itu pecah kongsi dalam berdakwah. La ilaha illallah. Bukankah di antara ahli hadis itu ada pujangga? Bukankah di sekeliling Nabi ada para penyair? Ini banyak yang tidak mau nganggu nampaknya. Jangan-jangan saya kena lagi di sini nih. Ada enggak penyair bersama Nabi? Ada. Tapi penyair pakai bahasa romantis apa tidak? Pakai bahasa indah, bahasa tinggi. Ada Hasan ibn Thabit, ada Abdullah bin Rawah, ada lagi, dan masih banyak, bahkan sahabat Nabi minal khulafa. Umar pandai bersyair, Abu Bakar juga termasuk pandai bersyair, Ali bin Abi Thalib apalagi. Lalu antum melarang kita membuat judul yang, ya kalau dalam ilmu mengarang, tahu ilmu mengarang dulu, judul itu harus menarik perhatian. Saya pernah buat ceramah judulnya tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Di kalangan mahasiswa ramai yang hadir, khususnya akhwat. Ternyata kena prank mereka. Iya, tertipu oleh judul kan. Iya, maksud saya begini, tinggalkan yang tidak sunnah kepada sunnah. Kan sunnah lebih baik. Salah saya. Tinggalkan yang tidak sunnah, Allah ganti yang lebih baik, yaitu sunnah. Antum bikin amalan tertentu, jelas. Nabi bikin amalan tertentu, mana yang lebih baik? Serius nih? Kan tidak mesti seperti Nabi kita. Nabi kan orang Arab, kita orang Indonesia, makanya harus menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Nabi berzikir diam-diam aja, kita berzikir pakai wayang, gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka saya katakan tinggalkan itu. Kan tidak wajib juga kan? Allah ganti yang lebih baik. Keyakinan yang berdasarkan logika dan pemikiran, tinggalkan itu, Allah ganti lebih baik. Apa itu? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti kaji kita semalam tuh. Karena saya katakan,
Antum kalau nak tahu tentang gaib, pergi dulu ke alam gaib. Dan sampai ke alam gaib pun belum tentu antum tahu semua yang gaib. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang paling gaib dari segala yang gaib adalah Allah Tabaraka wa taala. Lalu antum tidak percaya. Al-Quran mengatakan, hadis menerangkan. Lalu antum katakan, tidak mungkin menurut pikiran saya. Pikiran antum dari mana datangnya? Memadukan antara sesuatu yang terlihat, terasa, teraba, dan tercium, terasa. Iya kan? Ada tidak pikiran melebihi itu? Kalau ada yang lebih itu namanya mimpi, itu tidak pikiran namanya. Jelas? Orang melihat ini suara kelahirnya gelombang elektron ini. Gimana asal muasalnya telepon? Antum makainya tidak tahu teorinya. Dulu orang di sungai sebelah sini ke sini berteriak dari sana, dengar suara di sini, ya kan? Apa pengantarnya? Hah? Air. Air termasuk pengantar daya kan? Air termasuk pengantar daya. Makanya ketika hujan jangan dekat-dekat tiang listrik itu. Nggak tahu juga. Gitu aja kok nggak tahu sih. Nah, akhirnya orang mulai meneliti. Untuk menemukan itu, dia bandingkan ini sampai 1000 kali gagal uji cobanya. Udah Thomas Alva Edison. Nggak tamat SD, Roy. Nggak dapat pelajar SD itu dia gagal terus, akhirnya diantar sama gurunya, dikembalikan ke orang tuanya. Ini anak bongak ini katanya. Tahu bongak? Iya. Ternyata dia yang menemukan. Tahu enggak tuan-tuan? Lebih dari 1000 kali. Ketika diuji coba 700 kali, timnya mengatakan Buya. Apa kiranya? Udah. Kayak tua lah, apa namanya? Tuan guru bukan apa? Hah? Dia udah lah ya, udah. Kau kalau 700 kali wak gagal. Apa jawaban beliau? Kita tidak gagal. Justru kita sudah menunjukkan jalan ini tak boleh ditempuh oleh orang lain. Karena ada perboden di situ. Ada larangan masuk. Siapa yang buat? Yang sudah tahu jalan itu menyesatkan. Lebih dari 1000 kali uji coba. Untuk menikah. Padahal itu sudah ada enggak tenaga itu di alam ini? Ada? Sudah ada. Listrik sudah ada. Cuman menemukan di zat apa dia terkandung, ditemukan lagi, diuji coba. Tapi kalau nak untuk uji coba alam akhirat, bisa? Bisa? Enggak, antum harus jadi bagian dari alam akhirat dulu. Jelas? Langit saja belum bisa ditempuh. Sebab jangankan manusia, jin saja kena buru. Ya? Jangan baca surah Jin. Setiap mereka mendekat ke langit, Allah lempari dengan bintang-bintang. Tidak bisa. Itu siapa pula nak meneliti ke langit? Oh, tidak mungkin Allah di langit misalnya. Ya, antum pernah ke langit? Kan tidak. Terus Nabi pernah ke langit? Pernah. Berapa kali? Sekali. 2 sih. Satu balik lagi, yang kedua pergi pertama balik lagi kan ke bumi, pergi kedua tidak balik lagi. Siapa yang bilang Allah di langit? Nabi yang pernah ke langit. Lalu Syekh Fulan mengatakan tidak mungkin di langit. Dia pernah ke langit? Tidak. Antum pilih yang mana? Gitu aja kok repot. Milih yang sejelas itu kok repot sekali. Nabi pernah ke langit, sah? Baik. Imam Fulan tidak pernah ke langit. Nabi bilang dalam lebih dari 2000 hadis tentang Allah di atas atau di langit. Sedangkan Syekh mengatakan
Tidak boleh di langit. Laisa kamitslihi syai'un. Memang Nabi tidak baca laisa kamitslihi syai'un tuh. Lewat ayat itu sama Nabi? Enggak. Tapi kok bisa dia jelaskan semuanya menunjuk ke arah atas. Kalau ibarat penelitian, ya tuan-tuan buat penelitian tentang apa misalnya? Misalnya buat penelitian tentang apa? Tentang Ka'bah. Yang satu meneliti dari Padang saja. Yang satu langsung pergi umroh dan haji. Tawaf di Ka'bah. Bahkan menangis di pintu Ka'bah. Mencium Hajarul Aswad. Lalu yang di Padang bilang, Ka'bah itu ukurannya 500 meter kali 500 meter. Menurut apa? Karena dia besar. Begitu kan? Yang nampak aja kecil. Yang pergi ke Mekah dia bilang, enggak. Ukurannya sekian. Saya tidak hafal berapa ukurannya. Kadang-kadang ditanya jemaah tuh. Awal gitu tidak boleh perhatian kan. Ada yang tahu ukurannya? Hah? Betul ya? Nanti saya cek. Nah, 12 meter kali 12 meter. Mana yang tuan-tuan terima? Mana yang lebih valid informasinya? Hah? Orang yang pergi ke sana. Jelas? Nah, dibanding orang yang hanya melihat dari parabola. Sah? Jadi kalau ada orang berita tentang Arab Saudi, orang yang tidak pernah tinggal di sana, hanya melalui CNN, ABC, Reuters, AFP, dengan orang yang tinggal di situ 15 tahun. Antum percaya yang mana? Antum nak coba mungkin contoh. Ada orang bilang, orang yang belajar tauhid dari kitab Syekh Fulan di Arab Saudi, nanti jadi zombie-zombie. Dah? Lalu ada orang yang di sananya 15 tahun tak pernah nengok zombie. Antum percaya ke yang mana? 15 tahun. Tak pernah nengok zombie. Ini duduk di Jakarta. Ya, sambil merem. Dikatakannya jadi zombie. Habis itu dia pergi haji dan umrah, senyum-senyum senang di sana. Tidak pernah ketakutan. Disoting pula sama orang. Senyum, bahagia. Dapat makan gratis. Ikut berbuat pembagian susu gratis, roti gratis, dan sebagainya. Dilayani oleh para pegawainya. Ahlan wa sahlan, marhaban, kaif halak. Ada dia nanya, anta wahabi? Enggak ada nanya. Terus di mana teori antum itu? Kalau bukan dusta. Itu asalnya. Kok sampai ke situ gitu sih? Kenapa? Ayo. Kita kadang-kadang gara-gara berita saja terprovokasi. Ini Yusuf yang mengalami langsung dan jadi objek dan korbannya tidak ternampak dalam ekspresi wajahnya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak usah diulang-ulang lagi itu kaji lama itu. Allah akan mengampuni kalian. Allahu Akbar. Syekh, bisa kita mulai dari sekarang, tahun depan temui saya. Tidak ada selisih dalam setahun ini. Atau telepon saya. Siap? Ragu nampaknya enggak. perlu apa cikawamnya? Perlu perskotnya, DP-nya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, Syekh, hubungi saya tahun depan. Ya, silakan. Mana tahu, tapi antum doa gitu. Iya, doa. Nah, kalau enggak nanti jazakallahu khairan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa zadakuma ukhra. Nah, barakallahu fiik. Baik, Syekh. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Ada lagi? Ada. Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dan kita tutup dengan ini.
Karena sudah mulai ada isyarat-isyarat ke sini. Nah, ma'asyarul kiram. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam fi Sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas umur 10 tahun diantar ibunya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, hadza Anas yakhdumuk. Ini Anas siap menjadi pembantumu. Allah Akbar. Ini betul-betul bijak sang ibu. Dia serahkan anak ke tempat yang tepat. Bahasanya menjadi khadim Rasulullah. Tapi yang diinginkan adalah barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakah ilmunya, bukan barakahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi yang menjadi ini bagi kita adalah khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya menjadi khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah 10 tahun. Dari Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Ma qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Wa lam yaqul li qat li syai'in lam af'alhu limadza lam taf'al. Tak pernah sekalipun dia mengatakan, ya apapun yang saya buat, dia bilang, kenapa kau lakukan? Dan tidak pula pernah mengatakan sesuatu yang saya tinggalkan, kenapa kau tidak lakukan? Menurut tuan-tuan dan puan-puan, selama 10 tahun, mungkin tidak Anas tak buat kesalahan? Hah? Mungkin tidak Anas tak buat kesalahan? Hah? Anak-anak. Kalau tuan-tuan bilang, mungkin tidak buat kesalahan, saya katakan, Anas sendiri yang menceritakan dalam Sahih Bukhari. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Nabi pernah ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Mengutus saya untuk mendapatkan sesuatu. Dia tidak sebutkan apa yang disuruh Nabi. Fawajadtu ghilmanan yal'abun. Lalu saya dapatkan di jalan anak-anak sedang bermain. Dia anak-anak itu sudah dewasa. Terus anak-anak ketemu anak main. Jangankan di lapangan, di masjid pun main. Makanya ketika ada yang bertanya, Ustaz, boleh tidak anak-anak sesap dengan orang dewasa? Saat ini wajib, saya bilang. Saat ini wajib. Sebab sesama anak-anak, mereka akan saling dorong. Walaupun ditulis sesama anak-anak tidak boleh saling. Tidak dibacanya, orang tua juga tidak baca kok. Saya sudah mengalami itu. Di situ dibuat parkir mundur. Ya. Tak satu pun yang parkir mundur kecuali saya. Sampai saya dapat warning dari security. Ustaz, jangan parkir mundur lagi Ustaz. Nanti Ustaz dikira orang melanggar aturan. Loh, kan parkir mundur. Tapi tidak ada yang mengikuti. Akhirnya kebenaran itu kalah oleh mayoritas. Dan ini juga di dakwah sering terjadi. Ukuran kebenaran siapa yang mayoritas. Tapi saya tidak pedulikan. Saya tetap tegak. Sebelum itu dicabut, parkir mundur, saya akan tetap parkir mundur dengan 2 sebab. 1, saya nak tunjukkan bahwa aturan harus tegak. 2, keluarnya lebih senang. Nah, kan keluarnya lebih senang. Nah, makanya ikut aturan itu lebih menyenangkan. Tadilah aturan nikah 4, ikuti, senang. Iya betul itu. Ikuti semuanya, itu akan menyenangkan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Anas, fastabta'ani Rasulullah SAW. Nabi kalau sudah main, tentu perkiraannya di waktu sampai jelas tidak sampai. Misalnya kita utus anak beli gorengan di jalan apa depan nih? Atau tidak tahu jalan depan? Gajah Mada. Gajah Mada. Berapa menit ke situ? 10 menit. Nunggu gorengan 5 menit. Sah? Mungkin tidak ada balikannya, recehannya, nunggu pula 10 menit. Sudah 25 menit. Ini sudah 50 menit, tidak pulang-pulang. Tentu Nabi curiga. Takut. Jangan-jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Anak-anak kan diutus kan? Akhirnya
Sampai Nabi nampak sedang main palaka. Tahu palaka? Enggak tahu ya. Itu apa namanya, dari kayu, ada sepanjang ini, ada panjang ini. Nanti ditadi lubang, pukul dinginikan. Apa namanya di sini? Tuh. Akhirnya nanti sejauh apa diukur sejauh itu pula. Siapa yang banyak menang, gitu kan? Ya, dapat kojai. Kau sendiri. Jadi mainan anak-anak. Subhanallah. Nabi tak ngomong apa-apa kecuali senyum mengembang dari mulutnya. Dan Anas paham bahwa kalau senyum seperti itu berarti minta sungguh-sungguh. Gitu. Senyum dia tengoknya, bukan udah macam singa. Salah? Iya, betul salah. Tapi kesalahan itu tidak ditonjolkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hafsah pernah merahasiakan sesuatu kepada Aisyah. Cerita ini sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Jibril kepadanya. Sah? Wa iz asarra an-nabiy ila ba'dhi azwaji hadithan ila akhir ayat. Taib. Ketika Nabi menceritakan kepadanya Aisyah atau Hafsah cerita itu, Nabi tidak mendetilkan apa saja yang dibilang. Untuk apa? Nanti dia semakin merasa terpojok, semakin merasa bersana. Nabi hanya ceritakan, tidak ada cukup. Saya diberitahu oleh Al-Alimul Khabir, yang mengetahui dan maha teliti. Akhirnya masalah cepat selesai atau lambat selesai? Lambat ya. Cepat selesai. Tidak ada dendam 2 hari 2 malam. Ya, kalau sudah dendam kadang sampai pula sepekan. Awak menderita sendiri. Ya, ada beradu punggung kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Suatu hari Nabi bertamu. Di rumah siapa? Aisyah. Karena Aisyah istri paling disayangi. Sahabat biasanya ke situ pula banyak bertamu. Ya, banyak bertamu. Ada salah seorang istri Juwairiyah ingin nak berbuat kebaikan, daripada madunya terlalu berat menyiapkan makanan, diantar makanan ke situ. Ternyata niat baik belum tentu menghasilkan baik. Maka niat baik saja tidak cukup, harus sesuai aturan. Tanya dia dulu, Dek, ini ada makanan boleh antar ke situ, kan itu. Kalau tidak ditanya, itulah yang terjadi. Di tepisnya piring itu pecah belahlah dia, terserak makanan. Nabi sebagai pemimpin tertinggi umat, Rasul yang harus dita'zim, dimuliakan. Nah, gimana kalau antum yang jadi suami waktu itu di depan Ustaz Dasman? Hah? Gimana? Gemetaran mulut itu. Gitulah gitu. Nah, minimal itu. Kalau tidak bersarang pula yang 5 rupiah ini. Alhamdulillah. Itulah kita. Nabi tidak. Nabi pungut yang berserak, kemudian diambilnya piring yang masih utuh di rumah, kasih sama ini, dan selesai masalah. Lalu dia bilang sama sahabat, gharat ummukum. Tidak apa-apa ibu kalian cemburu. Wajar, wanita memang wajib cemburu. Di rumah awak pun nak ngambil hati Nabi juga. Itulah tafsirannya kira-kira. Iya kan? Ini kan giliran saya. Kamu jangan ikut campur ngambil hati suami saya hari ini. Coba yang kan. Padahal buat kebaikan kan? Tapi tidak semua kebaikan itu diterima. Oleh sebab itu, tanya kepada siapa kita buat baik. Kalau berbuat baik sama Allah, tanya sama Allah. Ya Allah, engkau suka? Kita tak jumpa sama Allah. Tanya sama yang dapat wahyu dari siapa? Nabi SAW. Kata Nabi, jangan dibuat-buat. Jangan dibuat. Untuk apa antum buat? Selesai? Dah? Kalau tidak ada SK, tidak ada gaji.
Tahu tuan-tuan? Tidak ada SK, tidak ada gaji. Jelas? Ada SK tak sesuai SOP, tak cair. Ada SK buat acara ini, cuman dibuat tidak seperti yang direncanakan. Misalnya bikin bangunan, ini rencananya, ini besteknya, sah? Lalu dibuat bangunan yang harusnya 3 lantai dibuat 4 lantai, cair dana. Kenapa? Tidak sesuai SOP. Demikian juga amalan ini kalau Nabi tidak ajarkan, Allah tidak suruhkan, tidak ada SK atau ada SK tak sesuai SOP, siap-siap dana tidak cair. Yang kita khawatirkan sudahlah dana proyek tidak cair, awak pun masuk bui. Jelas ya? Makanya Umar ketika lewat di suatu rumah ibadah orang non muslim, lalu dia teringat ayat wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah taslana ran hamiyah. Capek beramal masuk neraka. Oleh itu makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan lakukan kecuali seperti yang sudah diaturkan. Saya sudah pernah menjadi korban semuanya. Ada SK tak sesuai SOP, tidak cair. Tapi ini tidak ada. Yang sering itu tidak ada SK. Kerja baik, tapi tak ada SK. Mau contoh? Tidak usah lah ya, bikin sedih tuan-tuan nanti. Bikin sedih aja. Ya, kita kerjakan, disuruh secara lisan, SK nggak ada, kerja selesai, tak ada gaji. Apa sebab? SK tidak ada. Jelas? Maka kalau tidak ada perintah, jangan kerjakan. Tidak ada SK, jangan kerjakan. Ada satu hal yang perlu juga, karena saya menyinggung masalah ini, kadang-kadang kita tidak ikuti Allah dalam masalah ini. Orang semakin ikhlas, kalau Allah kita semakin ikhlas, apa yang dilakukannya untuk kita? Semakin tinggi keikhlasan kita, semakin Allah kalau semakin tahu, dia semakin ikhlas niat kita, maka semakin besar gaji kita. Sah? Allah menggaji kita semakin ikhlas, semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar. Sah? Serius nih? Kalau manusia tidak, semakin ikhlas pekerjaannya, semakin kecil gajinya. Betul? Ini kebijakan yang keliru. Tolong dirubah. Ya, kalau tuan-tuan punya pengambil kebijakan, semakin ikhlas harus semakin besar gajinya. Ini kadang pada ambil putusan, gimana kita bagi, misalnya guru dia ustadz itu, pengajarnya kan, itu orangnya ikhlas, itu cukup 500.000 sebulan. Akhirnya kita merusak keikhlasan orang. Nah, Allah mencontohkan pada kita, semakin ikhlas seseorang, semakin besar imbalannya. Ingat tuh baik-baik ya. Ini bagi yang menggaji orang. Kalau awak kan makan terima gaji aja juga, berharap yang bisa cuma. Nah, kan berharap yang bisa. Kalau memutuskan, kalau tuan-tuan saya bersiri, saya tanggung jawab, saya akan berusaha memberi yang saya lihat yang paling ikhlas, paling diapresiasi. Wallahu musta'an. Saya kira sudah sampai tujuan dan sudah paham semuanya. Oleh sebab itu tidak ada tanya jawabnya. Ya saya mau gitu, saya mau jelaskan sampai terang sekali, sehingga jarang yang bertanya. Alhamdulillah. Ya, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri. Akhlak yang mulia ini jangan sampai lepas dari diri kita. Yaitu, kalau besar pun kesalahan, kalau bisa dikecilkan.
lapangkan hati, buang segala penyakit-penyakit dan sampah-sampah itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Mudah-mudahan dengan itu pula lah kita mudah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf khususnya kepada panitia di sini Masjid Al-Hakim dan kepada Abuya El Pisam. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Malam ini kayak Bukit Tinggi ya. Nah, rugi saya tidak bertemu sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Tidak bertemu di sini. Insya Allah di akhir bulan mungkin ketemu. Kalau tidak di akhir tahun, kalau tidak di akhir umur. Allah musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.